Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kalimat efektif. Perkenalkan, nama saya Ditya Wakil Saputra. Saya Nur Wahidah. Saya Fatia Putri Amalina. Saya Dela Ahmudiyani. Saya Nurizky Nadifah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam perkiraan pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Selain itu juga mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang harus memiliki persyaratan gramatikal disusun berdasarkan kaidah yang berlaku seperti yang pertama, unsur-unsur penting harus dimiliki setiap kalimat. Kedua, yaitu aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Dan yang terakhir adalah cara memilih kata dalam kalimat atau diksi. Adapun syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu memiliki kesepadanan subjek, predikat, kata penghubung dalam antar kalimat. Yang kedua, memiliki kesejajaran atau paralelisme konstruksi bahasa dalam susunan serial. Yang ketiga, penekanan kalimat dengan ditandai pengulangan subjek kalimat, hiponim, dan penggunaan kata secara tepat. Yang keempat, penggunaan variasi kalimat yaitu dalam hal letak aktif pasif, deduktif induktif, dan panjang pendeknya kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Kalimat ini mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Tidak terdapat subjek yang ganda. Beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. 2. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau kata pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Dan sebagainya di depan subjek. Tidak terdapat subjek yang ganda. Beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. 2. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau kata pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. 3. Kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk kata lain yang tidak perlu, sejauh mana untuk menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Penghematan kata dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata, hindari kesenoniman dalam suatu kalimat, hindari pejamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. 4. Kecermatan. Kecermatan adalah kalimat yang menimbulkan pengertian yang ganda dan tepat dalam pilihan kata. 5. Kepadanan. Kepadanan adalah suatu kepadanan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini ciri-cirinya. 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. 2. Kalimat yang padu menggunakan aspek, ditambah agen, ditambah verba, ditambah secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transisi, dan objek penderita. 6. Kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Penggunaan kalimat efektif. Adapun penggunaan kalimat efektif umumnya digunakan dalam tulisan ilmiah seperti 1. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berbentuk deskriptif atau uraian, menggambarkan kondisi dan menjelaskan konsep. 2. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing.
3. Disertasi. Disertasi merupakan bentuk karya tulis ilmiah resmi akhir oleh seseorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. 3. Makalah. 4. Laporan penelitian dan sebagainya.